Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, jamaah Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita tentang pandangan Islam terkait sistem kehidupan Islam. Semoga amalan kita ini menjadi amalan jariah, menjadi jembatan hidayah kepada teman-teman Facebook, sehingga kita bisa mencerna bahwa Islam yang kita agamakan ini, yang kita beragama, yang kita peluk ini adalah merupakan nyatanya sebuah sistem kehidupan, bukan sekedar rangkaian ajaran-ajaran ibadah mahdoh, akan tetapi patokan-patokan tingkah laku di dalam kehidupan yang dengannya insya Allah seluruh alam akan disinari oleh cahaya Islam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita telah membahas bahwa sistem Islam itu dibangun berdasarkan percaya, iman dulu. Kemudian yang kedua, sistem hidup Islam itu dibawa dengan sebuah manhaj yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan manhaj Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita telah membahas juga bahwa sistem Islam itu adalah merupakan suatu kepemimpinan ideologis, yakni Islam itu adalah ideologi yang dengannya kita mengetahui bagaimana cara menerapkan Islam, bagaimana menjaganya, dan bagaimana mensiarkannya ke seluruh dunia. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang syariat, bahwa sistem Islam itu adalah dimikiasi, distandarisasi dengan syariat. Di sana ada halal dan haram yang tidak pernah lepas daripada sistem kehidupan Islam. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas satu bagian lagi di dalam sistem hidup Islam itu, yakni dakwah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah adalah menjadi bagian penting di dalam sistem hidup Islam. Sistem hidup yang hari ini dijalankan, yakni sistem kapitalistik, itu bisa masuk di tengah-tengah umat karena adanya taqa'asud dakwah, adanya dakwah yang salah, ya, ada yang salah di dalam dakwah. Kapitalisme dengan berbagai pemikirannya itu bisa merusak, bisa masuk seperti virus corona itu laksana virus corona bisa masuk di negeri-negeri Islam itu karena dakwah. Dakwah ini ibaratnya adalah gawang. Karena dakwah tidak lagi menjaga Islam sebagai sistem kehidupan. Karenanya pemikiran-pemikiran
di pemikiran-pemikiran Barat itu bisa masuk dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan Islam. Saudara-saudaraku sekalian, pemikiran-pemikiran seperti nasionalisme yang didakwahkan oleh para orientalis itu tidak pernah dikenal di dalam ajaran Islam, lalu menjadi dakwah di tengah-tengah umat, karena umat Islam tidak bisa lagi mengkanter pemikiran-pemikiran itu. Dakwah-dakwah umat itu tidak lagi mampu mengkanter dakwah pemikiran yang datang dari Barat. Nasionalisme dikenal baru kira-kira tahun 1800-an. Sebelumnya Islam tidak mengenal nasionalisme, yang dikenal adalah ukhuwah. Sepanjang orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita terikat dengan mereka dunia dan akhirat. Mau mereka itu di Arab Saudi, mau di Afrika, mau di benua Eropa, mau di benua Amerika sekalipun, apabila mereka mengucapkan kalimat tauhid, maka Islam mengikat mereka dengan ikatan persaudaraan yang disebut ukhuwah. Tidak ada istilah nasionalisme. Kenapa sekarang muncul marak istilah nasionalisme? Itu karena kalahnya dakwah, sehingga gawang umat Islam ini menjadi kebobolan pemikiran-pemikiran kafir. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah adalah menjadi bagian penting dalam sistem kehidupan Islam karena sejatinya dia adalah gawang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan menggariskan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentangku dariku meskipun satu ayat, yang dengannya kehidupan Islam itu tetap berlanjut. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Islam sejak Rasulullah itu institusinya disebut dengan daulah nubuwah, lalu dilanjutkan dengan daulah khulafaur rasyidin, lalu dilanjutkan dengan daulah khilafah Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah, lalu khilafah Bani Utsmaniyah. Semua itu berlanjut terus menerus selama 1300 tahun, karena dakwah sebagai sebuah sistem itu berjalan. Dakwah sistem itu berjalan. Setelah dakwah tidak lagi menjaga sistem, maka akhirnya serangan-serangan orang kafir pun masuk. Pemikiran-pemikiran. Dari mana bisa demokrasi itu diterima oleh umat? Padahal demokrasi, kalau kita membedahnya, di sana disebutkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana manusia yang membuat peraturan dan hukum. Padahal Islam mengharuskan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sumber hukum. Dari mana bisa diterima demokrasi itu? Itu karena dakwah. Itu karena taqa'asud dakwah, rusaknya dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak runtuh kekhilafahan itu, tidak runtuh institusi Islam itu, seandainya dakwah sistem hidup Islam itu tetap berjalan. Akan tetapi seperti itulah yang terjadi, kata Rasulullah, iza waqa'al qadru zahabal aqlu. Kalau sudah terjadi takdir, maka hilanglah akal sehat. Tidak pernah terbayangkan bagaimana kekhilafaan itu, institusi yang menerapkan syariat itu hancur, luluh lantak, tidak berbekas. Tidak pernah sebelumnya terpikirkan itu. Tapi takdir Allah telah terjadi, dan hari ini kita hidup tanpa adanya institusi yang melaksanakan syariat. Karena itu, yang paling bertanggung jawab di dalam
membalikkan kondisi, membaikkan kondisi, memperbaiki kondisi adalah para dai. Yang paling bertanggung jawab atas kerusakan ini, hilangnya institusi Islam ini sebenarnya adalah para dai. Mereka harus mengambil kembali dakwahnya, yaitu dakwah mengajak kepada sistem hidup Islam, yang di sana ada institusi yang menerapkan Islam, yakni institusi khilafah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dakwah harus bisa menjadi fikriyah, harus bisa menjadi dakwah pemikiran yang bisa menghantam kembali semua pemikiran-pemikiran yang telah menjadi pemahaman umum di tengah-tengah umat. Saat ini ada setidaknya 5 pemikiran yang berbahaya yang telah lolos masuk di benak umat. Yang pertama adalah pemikiran tentang nasionalisme. Parahnya, nasionalisme ini seolah-olah menjadi bagian dari agama. Banyak bahkan ulama-ulama menstempelnya sebagai sebuah ajaran. Padahal nasionalisme tidak pernah dikenal di dalam syariat, tidak pernah dikenal di dalam ideologi Islam. Dahulu negara yang dibangun oleh Rasulullah itu bermula dari Madinah, tidak ada batas wilayahnya, tidak ada wilayah teritorialnya. Ya, lalu menaklukkan, makanya di dalam Islam ada namanya futuhat, ada penaklukan, menaklukkan Syam, menaklukkan Persia, lalu menaklukkan Andalusia. Lalu Darul Islam menjadi menjadi negara yang menguasai 2/3 dunia di bawah kekhilafahan. Saudara-saudaraku sekalian, nasionalisme itu adalah pekerjaan rumah bagi para dai untuk bisa menghantamnya dan mengeluarkannya dari benak umat ini. Sungguh nasionalisme itu bertabrakan dengan ukhuwah Islamnya itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya keberimanan yang melahirkan ikatan ukhuwah, bukan karena tempat, bukan karena kesamaan ras, bukan karena kesamaan warna kulit, bukan karena kesamaan bahasa dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Tuhan kita satu, agama kita satu, Al-Quran kita satu, Nabi kita satu. Maka kita disatukan oleh satu ikatan, yakni ikatan ukhuwah Islamiyah. Kembali bahwa yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya institusi yang melaksanakan syariah ini adalah para dai. Para dai harus memperbaiki setelah membiarkannya runtuh. Oleh karena itu, alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai mendengar dakwah-dakwah untuk menegakkan syariat dan menegakkan khilafah. Itu adalah sebuah berkah yang sedang datang menawarkan diri kepada kita semuanya untuk kita sambut, untuk kita songsong, untuk kita raih seruannya agar kita bisa kembali dalam sebuah sistem hidup Islam yang memang seyogyanya kita hidup dengannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu adalah seruan yang seyogyanya akan membangkitkan, bukan seruan yang meninabobokan. Umat seperti air dalam tempayan. Ketika terus diberikan nyanyian-nyanyian yang meninabobokan, maka umat akan menjadi dingin dan beku, tidak bisa berubah dan tidak bisa melawan apa-apa yang sedang menimpanya. Karena itu dakwah itu harus menjadi setitik api yang memanasi umat ini.
agar bisa bergerak, bisa mendidih, dan bisa melabrak penutupnya, sehingga umat bisa bebas dengan pemikiran maupun sistem yang dibangun oleh manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi. Tidak ada cara untuk merubah kondisi ini selain dengan dakwah. Dakwah sudah dijadikan satu paket kemasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membebaskan umat Islam dari dari keterpurukan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Audu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah, dan dengan jadalah yang baik. Sesungguhnya arah dakwah ini adalah ke umat Islam, belum kepada orang-orang kafir. Kita dakwah ini ke umat Islam, mengajak umat Islam untuk kembali kepada sebuah sistem hidup yang memang digariskan Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bahwa yang paling bertanggung jawab dari rusaknya umat ini adalah para dai-nya. Untuk itu setiap dai harus kembali memeriksa dakwahnya agar menjadikan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala menjadi muatan daripada dakwahnya. Tidak ada tidak ada kebaikan dari dakwah ini bila dakwah menghilangkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah beberapa malam yang lalu juga kita telah menjelaskan bahwa telah hilang semua sendi-sendi yang menjadi pilar-pilar utama di dalam sistem kehidupan. Kita tidak percaya lagi kepada Rasulullah. Kita tidak lagi menyebut-nyebut Rasulullah. Padahal Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran itu, wa rafa'na laka dzikrak. Allah itu mengangkat sebutan-sebutan Rasulullah SAW sehingga tidak disebut Allah tanpa diikutkan Rasulullah SAW. Namun dalam sungguh Allah dan Rasulnya, iman secara menyeluruh telah hilang dalam sistem hidup umat Islam. Juga telah hilang dan telah tidak dikenali lagi bagaimana Rasulullah dahulu itu merubah dunia jahiliyah menjadi dunia Islam dengan manhajnya. Ya, hari ini setiap perbaikan-perbaikan semua adalah dengan cara-cara yang diajarkan oleh orang-orang Barat. Kalau mau merubah, bikinlah partai. Kalau mau berubah, buatlah demonstrasi. Sampaikanlah aspirasi. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, di mana letak dakwah? Di mana letak dakwah? Allah menjadikannya dakwah sebagai sebuah metode yang baku, yang tidak berubah-berubah. Dakwah berbeda dengan ta'lim. Dakwah adalah ajakan. Dakwah adalah menyemangati. Dakwah adalah memotivasi. Dakwah bukan ilmu, tapi dakwah adalah mengajak, menjaga agar umat Islam tidak kebobolan dengan sistem-sistem hidup yang tidak datang dari Islam. Wahzarhum ayyuftinuka an ba'di ma anzalallah.
hendaklah kalian berhati-hati, mereka itu nantinya akan memalingkanmu dari sebagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di luar sana itu disebutkan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha sampai kita semua mengikuti millah mereka. Sementara Allah menginginkan kita berada di atas millah kita sendiri, di atas kaki kita sendiri, di atas kehormatan kita sendiri. Karena itu umat harus selalu terjaga dengan dakwah Islamiyah. Disebutkan juga dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu senantiasa menyerang kalian sampai kalian itu dibuat keluar dari agama kalian. Itulah pemikiran-pemikiran, itulah yang disebut dengan ghazwul fikr, serangan pemikiran yang dilancarkan oleh orang kafir, dan benar-benar itu ampuh membuat umat Islam itu keluar daripada pemikiran-pemikiran agamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir di dalam sejarah telah melancarkan berbagai serangan kepada umat Islam berupa serangan-serangan fisik, tetapi semua itu kandas. Yang paling parah itu adalah perang salib yang sempat sampai mencaplok beberapa wilayah Islam seperti Palestina. Akan tetapi tidak pernah sesungguhnya mereka itu berhasil dengan cara itu. Barulah setelah mereka melancarkan cara-cara pemikiran, menyerang umat Islam dengan budaya, barulah benar-benar umat Islam dikalahkan, dan negara superpower yang dimiliki oleh Islam, yaitu negara kekhilafaan, itu runtuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, runtuhnya khilafah disebabkan karena lambannya dakwah dalam menyembuhkan sistem hidup Islam. Runtuhnya institusi yang menerapkan syariat itu, yakni institusi khilafah, karena dakwah tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengcounter pemikiran-pemikiran yang datang dari orang-orang kafir. Hari ini demokrasi yang ada di negeri-negeri kita, ya lihat saja, mereka seolah-olah mengatakannya itu Islami karena di sana ada syura, karena di sana ada musyawarah. Ini artinya kelemahan berpikir di dalam tubuh umat Islam. Umat Islam tidak bisa berpikir secara utuh melihat ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dakwah ini dijalankan? Dakwah adalah kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjalankannya sebagai kewajiban. Setiap kita orang-orang beriman harus menjadi pelaksana-pelaksana dari dakwah ini. Dakwah ini bukan pekerjaan. Berbeda dengan mengajar. Mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu bukan pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya. Karena ini adalah pelaksanaan dari kewajiban. Di ujung dakwah itu hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada balas budi. Di dalam Islam dakwahlah yang disebut dengan tanpa tanda jasa. Dakwahlah itu sebenarnya. Kalau guru itu ada jasanya. Guru di dalam Islam itu digaji. Ya, mereka digaji 15 dinar di masa Umar bin Khattab, para guru itu. Karya-karya mereka ditimbang, beratnya dibayar dengan seberat emas.
Guru itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah ada para dai. Keberadaan para dai itu adalah menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajibannya, menjaga sistem hidup Islam. Dan bila sistem hidup Islam tidak ada, maka para dai lah harus bergerak untuk membangun sistem hidup Islam. Saudara-saudara sekalian, sistem hidup Islam itu sudah dikabarkan oleh Nabi akan mengalami 4 fase. Yang pertama, di mana dari tidak ada menjadi ada. Seperti kondisi kita, seperti kondisi Nabi. Dari tidak ada kehidupan Islam lalu menjadi ada. Ya. Seruan Nabi dalam kondisi seperti itu adalah menegakkan institusi. Rasulullah SAW tidak mengentaskan kemiskinan yang ada di Mekah, meskipun di Mekah itu penuh dengan kemiskinan. Rasulullah tidak memberantas buta huruf saat di Mekah, meskipun di Mekah itu sebenarnya rata-rata mereka itu buta huruf. Rasulullah yang difokuskan adalah membangun sistem hidup Islam, yaitu adanya institusi, adanya daulah. Kemudian itu yang fase yang pertama. Fase yang kedua, ketika fase ada sistem Islam, lalu ada yang merongrongnya, maka kata Nabi, perangilah yang merongrongnya itu. Ya, perangilah. Jadi dakwah adalah dakwah mengajak untuk memerangi orang-orang yang merongrongnya. Seandainya dakwah mengajak untuk memerangi yang merongrong khilafah waktu masih ada khilafah Turki, maka kemungkinan besar kekhilafaan ini tidak runtuh. Seandainya para orientalis dari Eropa itu didakwahkan agar mereka itu diperangi, dilawan, pemikiran-pemikirannya dilawan, mungkin saja khilafah tidak runtuh. Akan tetapi takdir berkata lain. Khilafah benar-benar runtuh tahun 1924. Kemudian bentuk fase yang ketiga adalah ketika ada 2 institusi Islam yang sama, maka kata Rasulullah, faqtulul akhar, perangi yang terakhir, karena yang terakhir itu merongrong. Idza buyi ali khalifataini faqtul akhar, kalau diangkat 2 pemimpin, 2 khalifah, 2 kekhilafahan, maka perangilah yang terakhir itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kepemimpinan itu banyak, sistem hidup Islam itu banyak kekhilafahan, banyak pemimpin, kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal, pertahankan bait yang pertama saja, fal awal, yang pertama saja, karena semua yang muncul kemudian itu adalah pemecah belah dari umat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita berada pada posisi dari tidak ada sistem hidup Islam, lalu kita ingin memunculkannya menjadi ada. Itulah kondisi kita hari ini, dan yang paling bertanggung jawab adalah para dai. Para dai dituntut untuk mengembalikan khilafah, karena peran mereka lah yang dahulu menyebabkan khilafah itu runtuh. Yang kedua, harus dai ini benar-benar berhasil menegakkan khilafah. Bila tidak, maka ini menjadi semua orang akan menjadi wajib menjadi dai, akan menjadi fardu ain bagi semua orang untuk menjadi dai, mengembalikan sistem khilafah. Saudara-saudara sekalian, inilah bahasan kita terkait masalah dakwah. Dakwah sebagai bagian dari sistem hidup Islam. Ada dakwah, tapi bukan bagian dari sistem Islam. Dakwah-dakwah yang sifatnya formalitas, rutinitas. Itu yang banyak kita dapati di masjid-masjid kita, di mimbar-mimbar kita. Mereka berdakwah, namun hakikatnya mereka hanyalah menjalankan rutinitas, bukan mengajak pada sebuah sistem kehidupan Islam. Mereka lebih pada taklim,
Mereka lebih pada mengajari umat untuk berada pada syariat, berjalan di atas syariat, berjalan di atas ilmu-ilmu yang menjadi kekayaan umat. Itu baik. Itu adalah af'alul khairat, tetapi itu tidak membangkitkan umat. Itu tidak akan membuat pemikiran-pemikiran barat yang mengungkungi kita hari ini bisa ditanggalkan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai syariat mencukupkan kita atas diri kita semata-mata, maka tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak harus berhadapan dengan kekejaman kaum kafir Quraisy. Tentulah Rasulullah mencukupkan dirinya dengan ibadahnya kepada Rabb-nya, ataukah para sahabat cukup mereka tenang di dalam kehidupannya beribadah kepada Rabb-nya. Tetapi sejarah memperlihatkan tidak demikian, karena sebuah sistem hidup yang Islami harus diwujudkan sebelum melahirkan saksiyah Islam yang kuat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Islam sampai ke kita hari ini adalah sebuah nikmat yang tiada bandingannya. Dan ketika kehidupan Islam juga sampai di kehidupan kita, maka lengkaplah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan turun dari langit. Iya, pemandangan akan menjadi indah. Semua yang kita akan lihat menjadi indah-indah. Ya, tidak seperti hari ini pemandangan begitu miris dalam segala aspek, di pendidikannya, di sosialnya, di politiknya, di pemerintahannya, di ekonominya, semua begitu miris karena kita telah jauh dari kehidupan Islam. Inilah saya pikir tugas para dai dan juga menjadi kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kehidupan Islam sebagai sebuah sistem hidup. Jamaah Facebookia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai malam ini kita sudah membahas beberapa poin penting di dalam sistem hidup Islam sebagai pandangan-pandangan yang kita bagi. Ya. Di sana ada iman, ada manhaj, ada ideologi, ada syariat, dan malam ini kita bahas tentang dakwah. Sudah 5 perkara kita bahas. Tentu saja bahasan dengan online ini tidak begitu memuaskan dan masih begitu banyak hal yang perlu kita dalami, tapi paling tidak kita telah diperdengarkan tentang perkara-perkara ini. Kita carilah, kita galilah bagaimana manhaj itu, bagaimana iman itu membangun kehidupan, bagaimana ideologi Islam itu membangun kehidupan, bagaimana syariat itu dalam kehidupan, dan bagaimana dakwah itu dalam membangun kehidupan. Ini mungkin yang saya bisa bagi kepada semuanya. Semoga menjadi amal kita di bulan Ramadan ini, amaliyah Ramadan, bagian dari Qiyamul Lail. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, jalan kehidupan Islam itu disiapkan untuk kita jalani
meraih ketakwaan sebagaimana puasa yang kita jalani hari ini. Ketakwaan adalah pakaian kita. Fatazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.